Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Bukan hanya kata-kata saja. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama dari kitab Yehezkiel ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang keadilan dan pengampunan. Ayat-ayat tersebut mengingatkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan hidupnya sendiri di hadapan Tuhan Yesus. Jika seseorang berpaling dari dosa dan bertobat, Tuhan Yesus siap memberikan pengampunan dan kemurahan hatinya. Namun jika seseorang terus berdosa dan tidak bertobat, dia akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya di hadapan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran dan keadilan setiap saat. Pada bacaan Injil hari ini mengajarkan tentang kita suatu tindakan dan sikap yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Di dalam hidup kita seringkali berbicara tentang keinginan dan kebaikan, tetapi kita perlu memastikan bahwa tindakan kita juga mencerminkan kata-kata itu. Kita pun harus mengingat pentingnya kembali pada Tuhan Yesus ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, ataupun melakukan tindakan yang menunjukkan rasa penyesalan dan pemulihan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa
memberikan kebenaran dan kasih-Mu kepada kami secara tidak terbatas. Kami memohon kerendahan hati untuk dapat memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, dan membantu kami untuk selalu taat padamu, dan kami pun mentaati segala firman-Mu dalam setiap tahap kehidupan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.